POV Lily. Sebenarnya, aku menyimpan foto-foto ini sudah dari seminggu yang lalu. Kusimpan dengan rapi, tanpa seorang pun tahu. Jika menjelang tidur, aku selalu melihatnya, dan membayangkan tentang banyak hal. Seandainya saja, foto ini bukan rekayasa. Ya, ini adalah foto pemotretan ketika malam hari itu, sepulang dari Bali. Aku yang kecewa karena gagal memakai lingerie dan berpose mesra, membuatku nekat melakukan foto single, dengan pose-pose yang ada dalam hayalanku. Aku memakai jasa editor, untuk mengeditnya. Ternyata hasilnya sangat halus. Foto editan itu, nyaris terlihat asli. Aku harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, untuk hasil yang seperti itu. Apalagi ini adalah proyek rahasia, karena menyangkut tentang nama baik seseorang. Jangan sampai nanti kecuranganku bocor ke publik. Bisa malu 7 turunan. Kuanggap foto ini sebagai amunisi. Akan aku keluarkan, jika waktunya tiba. Akan kulihat, bagaimana gemparnya dunia hiburan, jika foto ini beredar. Hingga tibalah hari ini. Hari di mana aku begitu merasa kecewa, karena perempuan itu telah mengunggah video mesranya dengan Malik, yang bertelanjang dada. Sehingga gara-gara trendingnya video itu, video-video yang kuunggah sukses, terjun ke jurang. Yang ada bukannya aku berhasil berada di atasnya. Justru aku semakin ada di bawahnya. Terus terang, aku menyimpan dendam dengan perempuan itu. Jika mencelakai tubuhnya gagal kulakukan, maka aku akan mencederai hatinya. Sama sakitnya, hanya berbeda tempatnya. Akhirnya senjata pamungkas itu kukeluarkan. Kuminta pembantuku untuk membuat satu lagi akun palsu, dan mengunggah foto-foto itu. Benar saja. Dalam hitungan menit, foto-foto itu sudah viral. Bahkan foto-foto itu sudah dibagikan ratusan kali. Hampir semua channel berita online memberitakan hal itu. Bahkan sore ini juga, langsung masuk TV. Pamanku pun menjadi buronan para pemburu berita. Dan paman pun mengamini berita itu. Apalagi stasiun TV yang menayangkan sinetron kami. Mereka sengaja membuat narasi yang menggiring opini publik, bahwa seolah-olah aku dan Malik sudah menjalin hubungan yang serius. Ya, mereka memang selalu menguatkanku. Karena jika ternyata aku berjodoh dengan aktor itu, tentunya mereka juga akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Benar-benar, jika sudah berhubungan dengan nama Zain Abdul Malik, semua orang menjadi heboh. Aku sudah tidak peduli lagi dengan rasa malu. Yang ada dalam pikiranku, hanyalah bagaimana caranya, agar aku bisa mengalahkan akun itu. Bagaimana caranya, aku bisa mengalahkan perempuan itu. Bagaimana caranya, agar aku bisa mencuri hati sang aktor tampan itu. Tidak ada yang bisa menyerangku. Tidak ada yang bisa menyalahkanku. Termasuk Malik. Toh penyebar foto-foto itu bukanlah akunku. Aku bersih, aku tidak terlibat sama sekali. Dan publik pun akan semakin baper lagi dengan sinetron kami. Rating akan naik, bonus besar pun akan mengalir deras ke rekeningku. Lily, itu benar. Kamu pernah melakukan pemotretan seperti itu? Tanya Mama dengan wajah berbinar, saat dia baru saja pulang arisan. Iya, Ma, memang kenapa? Mama seneng, kan? Ya, aku tahu. Bahwa mamaku sangat mendukung hubunganku dengan aktor tampan itu. Karena Om Edo memang sering bercerita tentang keuangan Malik, yang katanya melimpah ruah. Aduh, sayang, Mama sampai kaget, tadi. Pas arisan, kok di TV, di mana-mana memberitakan hal itu.
Mama sampai nggak bisa ngomong, saking senengnya. Teman-teman Mama ngeledekin Mama. Mereka senang, Mama bakalan punya mantu artis papan atas. Oh, iya. Kamu kapan bakalan bawa itu calon suami kamu, buat kesini, diperkenalkan sama Mama, sama Papa? Masak iya, sudah setahun kok belum pernah kesini? Mama pingin sebenarnya, pas Mama dapat giliran arisan, Malik ada di sini. Biar teman-teman sosialita Mama bisa berfoto-foto dengan Malik. Mama tidak bisa membayangkan bagaimana nanti mereka akan berteriak histeris jika bertemu dengan aktor itu. Semua teman Mama bahkan mengidolakan Malik. Mereka bahkan sudah meminta kepada Mama untuk mempertemukan dengan Malik. Mau? Ya. Mama juga sudah janji mau membawa Malik ketemu sama mereka. Kamu bisa, kan, membujuk Malik? Mama berbicara panjang lebar. Aduh, Ma. Malik itu orangnya pemalu. Dia pernah kesini, tapi pas Mama sama Papa nggak di rumah. Waktu itu, dia jemput Lili pas mau berangkat syuting. Mama sih, terlalu sibuk sama dunia Mama, jawabku. Aduh, Mama kan juga butuh hiburan, sayang. Papa kamu juga sibuk, lembur terus. Mama kan suntuk, di rumah terus. Oh, iya. Kapan-kapan Mama diajak ke lokasi syuting, ya? Ketemu calon mantu Mama. Mama mau foto-foto. Sama kamu, sama Malik juga. Bakalan Mama unggah ke dunia maya, biar teman-teman Mama pada iri, ucap Mama. Iya, deh, Ma. Atau ke lokasi syutingnya besok pagi saja? Aku menyambut permintaan Mama dengan antusias. Siapa tahu, dengan bertemu mamaku yang cantik dan bergaya sosialita, membuat Malik tertarik untuk menjadi menantunya. Mamaku cantik, mamaku stylish. Aduh, kalau besok pagi, Mama sudah ada janji sama teman Mama. Besoknya saja, ya, ucap Mama dengan raut kecewa. Ya, lusa aku syuting di Jogja, Ma, selama 4 hari, kayaknya, sesalku. Sama Malik juga, tanya Mama. Iya, iya, lah. Sama Malik, sama pemain yang lain juga, jawabku. Selama 4 hari? Nginap di hotel, tanya Mama lagi. Ya iya, nginap di hotel, seperti biasanya, jawabku. Nginapnya satu hotel, kan? Gak pisah-pisah? Kamarnya berdekatan? Iya, Ma, biasanya juga seperti itu. Kesempatan bagus, dong, buat kamu. Jangan lupa, kalau ada kesempatan, kamu harus mepet terus. Cowok pemalu itu harus dipepet. Kamu bisa masuk ke kamarnya. Pura-pura ngapain, lah. Atau kalau enggak, kamu bisa pancing itu cowok buat masuk ke kamar kamu. Terus kamu goda dia. Jadi perempuan itu harus pintar, biar nggak kalah saing sama yang lain. Malik itu tampan, terkenal, dan banyak uang. Kamu harus lebih agresif. Hamil duluan, tidak masalah. Biar dia cepat-cepat mau nikahin kamu. Kamu sudah setahun sama dia, kok hubungan kalian cuma jalan di tempat. Goda, dong. Jebak dia, sampai dia nggak bisa nolak. Keluarkan jurus jaran goyang kamu. Kamu ngerti kan, maksud Mama? Aku ternganga mendengar nasihat Mama. Benar-benar sesuai dengan isi hatiku. Ya, ternyata Mama juga seperti Paman. Mereka sama-sama mendukungku untuk menjerat aktor tampan itu. Aku semakin yakin, aku semakin percaya diri. Memangnya Mama nggak keberatan, kalau tiba-tiba saja aku hamil, terus Mama punya cucu?
Ya enggak lah, kalau kamu hamilnya sama cowok itu. Malah mama seneng. Kalian bakal jadi pasangan yang serasi. Pasti cucu mama bakalan cakep banget. Lagi-lagi, kata-kata mama membuatku menjadi semakin termotivasi. Aku semakin mantap untuk terus maju, merebut Malik dari perempuan itu. Tentang foto-foto yang tadi sore beredar, aku akan berpura-pura sebagai korban, jika bertemu dengan Malik nanti. Agar Malik berempati terhadapku. Betapa hatiku tertawa puas, membayangkan perempuan itu. Pasti hatinya tercabik-cabik, membayangkan laki-laki yang dicintainya melakukan pemotretan yang terlewat mesranya, denganku. Semoga saja dia akan meminta putus, dan Malik akan berpindah haluan, untuk menikahiku. Dan dia akan mati merana, jika menyadari ternyata selama ini, dia hanya menjaga jodohnya orang. Aku yakin, suatu saat nanti, Malik akan menikahiku, dan meninggalkan perempuan itu. Aku yakin, suatu saat nanti, aktor itu akan terbuka matanya, dan dia akan menyadari, bahwa aku lebih cocok untuk bersanding dengannya. Saat ini, aku hanya harus berusaha lebih cerdik lagi. Pagi ini aku berangkat ke tempat syuting, dengan hati yang riang. Jikapun nanti Malik mengamuk, aku akan memasang wajah sedih. Aku adalah korban. Itu yang akan aku tekankan. Aku juga sama malunya dengan dia. Beberapa menit menunggu, akhirnya aktor maco itu pun menunjukkan batang hidungnya. Dia terlihat sangat tampan, dengan gayanya yang selalu fashionable. Dia cenderung menyukai gaya kasual dan sporty. Dan anehnya, dia sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Sama sekali tidak menanyakan perihal foto-foto yang beredar. Seolah tidak terjadi apa-apa, dia bahkan bersikap lebih mesra dari biasanya. Dia bahkan sempat memuji keindahan mataku, hal yang sama sekali tidak pernah dilakukan sebelumnya. Bahkan dari kata-katanya, dia seolah masih memberikan harapan untukku, untuk lebih dekat lagi. Bahkan saat aku berterus terang, bahwa akulah aktor intelektual yang ada di balik foto-foto itu. Malik sama sekali tidak marah. Dia masih tetap enjoy. Apakah sebenarnya dia juga berharap denganku? Dan diam-diam, juga semalam memandangi foto itu, sambil membayangkan keindahan yang kumiliki. Ah, semoga saja begitu. Karena bagaimanapun juga, tubuhku tentu lebih indah, jika dibandingkan dengan perempuan yang selalu memakai pakaian gombrang itu. Dan aku juga lebih berpengalaman, dalam memberikan pelayanan. Hanya saja, Malik belum tahu. Tunggu saja, akan kubuat dia bertekuk lutut di bawah kakiku, nantinya. Syuting pagi ini, kulakukan dengan senang hati. Tidak ada Malik yang datar, tidak ada Malik yang dingin. Tidak ada Malik yang penuh tekanan. Moodku menjadi sangat bagus, sehingga aku bisa melakoni semua adegan dengan baik. Tidak perlu mengulang-ulang adegan yang sama. Semua sukses dan lancar. Benar-benar suasana kerja yang sangat menyenangkan. Bahkan saat siang hari, syuting sudah selesai. Padahal biasanya, baru selesai saat sore. Mungkin karena moodku yang bagus. Coba saja, setiap pagi Malik memberikan rayuan seperti itu. Tentu aku tidak akan bad mood, seperti hari-hari yang lalu. Rencananya, besok pagi kami akan terbang ke Jogja untuk melakukan syuting di kota itu. Aku sudah membayangkan banyak hal. Hubunganku dengan Malik sedang membaik, semoga saja hal itu akan memudahkan langkahku untuk mendekatinya. Saat kami sedang sibuk berkemas hendak pulang, Malik menghampiriku. Li, maaf. Aku mau ngomong sama kamu.
Bahkan Malik memasang wajah yang begitu serius. Berbeda dengan tadi. Ada apa? Ya. Kayaknya serius banget, tanyaku. Jujur, aku merasa penasaran. Bagaimana mungkin Malik yang tadinya begitu mesra dan memuji kecantikanku, kini raut mukanya mendadak berubah 180 derajat? Apa yang membuatnya seperti ini? Ibuku marah besar atas foto-foto itu. Beliau tidak memperbolehkan lagi untukku bekerja sama denganmu. Kecuali jika aku bisa membuktikan bahwa aku tidak pernah melakukan pemotretan itu. Aku bingung, Li. Bahkan ibuku mengancamku untuk berhenti dari dunia hiburan. Beliau malu, katanya. Mendengar apa yang keluar dari bibir sensual itu, aku merasa tersentak. Aku kaget, aku bingung. Bukankah tadi dia bilang tidak masalah? Kenapa sekarang jadi seperti ini? Dan lagi-lagi, ibunya yang selalu jadi alasan. Dasar wanita tua, wanita kolot. Dia pantasnya tinggal di hutan belantara, bukan di Jakarta. Lihat saja, jika nanti aku sudah berhasil menguasai anak lelakinya. Akan aku tendang dia jauh-jauh. Terus, aku harus bagaimana? Tanyaku, bimbang. Jujur, aku tidak tahu apa yang diinginkan oleh lelaki itu. Ya, kamu harus klarifikasi. Bilang, jika aku sama kamu tidak pernah melakukan sesi pemotretan yang seperti itu, ucapnya. Maksud kamu, aku harus melakukan jumpa pers? Sendirian? Terus aku harus ngomong, kalau foto-foto itu semua, karena ulah aku, begitu? Kamu ternyata tega, ya? Nadaku mulai meninggi. Bagaimanapun juga, aku tidak mau jika dipaksa untuk melakukan hal gila seperti itu. Mau ditaruh di mana, mukaku? Tidak perlu, Li. Kamu cukup klarifikasi saja, bahwa kita tidak pernah melakukan sesi pemotretan seperti itu. Kamu cukup bilang, bahwa semua itu adalah ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kamu tidak perlu menjelaskan bahwa semua itu adalah ulahmu. Kamu klarifikasi saja, di semua akun media sosialmu. Titahnya. Aku melongo, mendengar kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh lelaki di depanku itu. Dia tak ubahnya seperti seorang diktator. Menyuruh dan mengatur seenak jidatnya. Kenapa sih, kamu selalu mendengar kata ibumu? Lagi-lagi ibumu, lagi-lagi ibumu. Malik, kamu itu sudah gede. Sudah bisa nyari uang sendiri. Kamu itu sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Seharusnya kamu tidak membiarkan itu ibumu terlalu mengatur hidupmu. Ibumu itu sudah kelewatan, terlalu ikut campur hidupmu. Bisa-bisa, setelah menikah nanti, yang ada justru kamu lebih mementingkan ibumu, daripada aku. Makiku. Li, kamu kenapa menyalahkan ibuku? Wajar, beliau marah melihat hal itu. Ibu manapun pasti akan merasa malu. Lagian kamu pede banget membahas pernikahan. Siapa juga yang mau menikah denganmu? Aku tidak mau tahu, kamu harus klarifikasi, Hardik Malik. Aku tidak mau. Silahkan kalau kamu mau klarifikasi. Lakukan sendiri. Silahkan. Undang wartawan, lakukan jumpa pers, biaya sendiri dengan uangmu. Toh yang bermasalah bukan aku. Tapi kamu, ketusku. Lili, aku sudah ngomong baik-baik sama kamu. Tolonglah kamu mengerti. Apa kamu mau, aku tidak mendapat izin lagi untuk bermain sinetron, Hardiknya. Terserah kamu, aku tidak peduli. Bukan urusanku. Kalau kamu sudah bosan bekerja sama denganku,
tinggal ngomong saja sama perusahaan. Bayar penalti. Beres. Aku pun sudah bosan bekerja sama denganmu. Kamu selalu dingin dan penuh tekanan. Aku pun tidak mau kalah. Li, apakah setelah kamu mendengar ini, kamu masih akan tetap keras kepala? Sebenarnya aku tidak tega sama kamu. Tapi kamu sudah keterlaluan. Padahal aku sudah berusaha ngomong baik-baik sama kamu. Aku juga sudah berusaha memberikan kelonggaran. Tidak ingin membuatmu malu. Kamu cukup klarifikasi. Membersihkan namaku, tanpa perlu kamu mengakui kesalahanmu. Aku masih menghargai kamu sebagai partner kerjaku. Bagaimanapun juga, aku ingin menjalin hubungan baik dengan semua orang, termasuk denganmu. Malik berbicara dengan pelan, namun penuh tekanan. Tangannya merogoh saku celananya, dan mengeluarkan salah satu ponselnya. Kulihat dia menyentuh beberapa angka pada layar ponsel di tangannya. Kemudian terdengarlah suaraku. Ya, ternyata dia merekam semua pengakuanku tadi pagi. Rekaman itu jelas menyatakan bahwa akulah yang mengedit foto-foto itu. Terserah kamu. Mau kamu bicara sendiri, atau rekaman ini yang nantinya akan berbicara. Aku sudah bosan membujukmu. Setelah mengucapkan hal itu, dia pergi begitu saja, dengan tas ransel di punggungnya. Tanpa satu kali pun menoleh lagi ke belakang. Malik, tunggu. Aku berteriak memanggilnya, sebelum dia semakin jauh, menuju mobilnya. Kulangkahkan kakiku dengan cepat, menyusulnya. Apakah jika aku melakukan klarifikasi, itu artinya, kamu masih mau memaafkan aku? Tanyaku. Oke, tidak masalah. Aku tunggu sambil berjalan pulang. Kalau dalam setengah jam, kamu belum klarifikasi, jangan salahkan aku, jika aku bertindak sendiri, ancamnya. Sekali lagi, aku mau ngomong sama kamu. Kamu carilah laki-laki yang mencintaimu. Kamu itu cantik, kamu itu bintang. Banyak yang suka sama kamu. Kamu itu sempurna. Janganlah kamu mengharapkan aku. Hatiku sudah ada yang memiliki, jauh sebelum aku mengenalmu, ucapnya sambil menatapku serius. Apakah perempuan itu yang kamu maksud? Tanyaku. Ya, bahkan kami sudah menjalin hubungan yang sangat serius. Sekali lagi, jangan kau berharap denganku lagi. Selesai mengucapkan itu, aktor tampan itu langsung masuk ke mobilnya, dan menutup pintunya. Mobil pun melesat, meninggalkan aku, dengan segala gundah dalam pikiranku. Ancaman Malik bukan kaleng-kaleng. Aku segera melakukan apa yang menjadi permintaannya. Aku membuat video yang berisi klarifikasi. Di situ aku menekankan, bahwa Malik sama sekali tidak terlibat. Dia bersih, tidak tahu apa-apa. Setelah semua selesai, aku segera mengunggahnya di semua akun media sosialku, sesuai permintaannya. Jangan sampai dia marah, dan mengunggah rekaman itu. Aku jadi ingat, kemarin karena terlalu sibuk memikirkan foto-foto yang beredar, dan berhayal tentang banyak hal, aku sampai lupa, melihat akun perempuan yang menjadi rivalku itu. Kali ini kusempatkan untuk melihatnya. Dan betapa kali ini aku dibuat terkejut lagi. Kemarin sore, dia mengunggah sebuah video, yang membuatku iri. Dalam video itu terlihat jelas, bahwa perempuan itu, sedang melakukan fashion show di atas panggung. Dan datanglah sosok laki-laki, membawa buket bunga yang besar dan indah. Aku yakin, laki-laki itu adalah Malik. Baju yang dipakai, sama persis, dengan baju yang dipakai kemarin, saat kami berada di lokasi syuting. Selang beberapa detik,
Ada lagi unggahan sebuah foto yang menampilkannya sebuah kartu terletak di atas buket bunga itu. Di hatiku kau adalah bintang. Aku mencintaimu dalam redup hingga benderang. Aku mencintaimu dengan kesungguhan. Aku menyayangimu dengan dalam. Menetaplah, akan kucintai kau dengan sebenar-benarnya cara. Hati yang begitu mendambamu. Di bawahnya, ada sebuah nama yang sudah diblur, sehingga tidak bisa terbaca. Namun terlihat ada huruf Z di awalnya. Tulisan itu adalah tulisan tangan. Dan aku tahu bahwa itu adalah tulisan tangannya aktor itu. Melihat semua itu, membuatku merasa pilu. Ternyata Malik sudah benar-benar jatuh dalam pelukan perempuan itu. Pantas saja, tadi dia bilang bahwa aku tidak boleh mengharapkannya, karena konon dia sudah ada pemiliknya. Namun bukan Lili namanya, jika aku akan menyerah begitu saja. Aku akan tetap berusaha, tidak peduli Malik sudah punya pacar. Apalagi hanya pacar. Bahkan jikapun Malik sudah menikah, kupastikan, aku tidak akan mundur. Pagi ini aku sengaja berangkat subuh, dari rumah. Aku ingin ke rumah Malik terlebih dahulu. Jika malam hari orang tuanya menolakku, karena alasan jam bertamu, maka aku akan mendatangi rumah itu, di pagi hari, agar mereka tidak menolakku. Rencananya, aku akan langsung turun ke dapur. Aku ingin memberi kejutan, ketika Malik bangun tidur, sudah ada aku, yang menyiapkan sarapannya. Aku akan mengambil hatinya pelan-pelan. Semalam aku sudah menonton video tutorial memasak. Akan kupraktekkan nanti. Sekalian akan kuambil hati ibunya yang kolot itu. Nanti kami akan berangkat bersama-sama dari rumah Malik. Biarlah mobilku kutitipkan di rumahnya sampai pulang dari Jogja. Bahkan saat adzan subuh masih berkumandang, aku sudah sampai di rumah Malik. Pintu gerbang sedikit terbuka, namun hanya cukup untuk badan satu orang. Aku pun turun dari mobil, membuka pintu agar lebih lebar lagi, supaya mobilku bisa masuk. Kumasukkan mobilku ke halaman rumahnya. Kulihat, di bawah carport, dengan lampu yang menyala terang, di situ ada dua mobil. Yang satu mobilnya Malik dan yang satunya lagi, mobil yang sering dipakai oleh perempuan itu. Kenapa mobilnya ada di sini? Apakah perempuan itu menginap di rumah ini? Bersambung.